tapi kita juga menyediakan waktu, ruang, dan pembinaan pendampingan untuk menghasilkan karya-karya tulis di luar kebutuhan perkuliahan. Ya, Safari Literasi Duta Baca Indonesia 2022 Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Sekarang hari ke-22 di kota ke-19 di Kabupaten Buleleng, Singaraja. Ada satu kampus negeri yang luar biasa, Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, saya sekarang sedang berada di Fakultas Bahasa dan Seni. Di sebelah saya Profesor Dr. Imade Sutama, MPD, Dekan Fakultasnya. Apa kabar, Pak? Baik. Baik. Sehat. Ya, sehat ya, Pak? Ya. Nah, dan satu lagi Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Dr. Iwayan Artika, SPD MHUM. Wah, saya pernah bertemu beliau ketika saya jadi tutor di Instruktur Literasi Nasional tahun 2018 ya, sebelum pandemi. Pak, terima kasih sudah memfasilitasi kami di sini, Pak. Nah, apa memang ini sesuai relevan dengan kebijakan Bapak sebagai dekan memfasilitasi safari literasi di sini? Sangat relevan. Pertama, karena bidang kami adalah bidang bahasa dan pengajarannya. Jadi memang kami menekuni bidang membaca dan menulis di semua prodi bahasa, baik yang murni maupun yang kependidikan. Jadi karena itu menjadi tepat bagi kami untuk mendukung program ini, ya. Lebih-lebih memang kebutuhan akan gerakan literasi ini sangat tinggi di tengah kondisi masyarakat kita, dan kami juga ingin berkontribusi dalam hal itu, gitu ya, sehingga gerakan nasional ini menjadi lebih sukses. Ini yang paling menarik, berkontribusi. Jadi ketika safari literasi di sini, Bapak sudah menginstruksikan Pak Wayan sebagai ketua jurusan. Betul. Jadi saya katakan bahwa kita harus berupaya bagaimana agar safari ini bisa melintasi Bali khususnya dan menyinggahi Buleleng lebih khusus lagi, gitu ya, sehingga jadi aura gerakan literasi ini bisa menular ke Singaraja. Oke, tapi sebelum safari literasi, kebijakan Bapak ini sudah berjalan apa saja, Pak, kegiatan-kegiatan literasi? Oke, kami kan dibingkai oleh Tridharma Perguruan Tinggi, ya. Kami melakukan kajian tentang literasi, kami juga melakukan pengabdian masyarakat tentang literasi di beberapa desa. Karena kami punya tokoh juga di sini, ya, Pak Dr. Wayan Artika. Kami betul-betul mengoptimalkan peran beliau untuk menjadi perpanjangan tangan universitas, fakultas dalam rangka mendukung gerakan literasi di masyarakat. Nah, Pak Wayan, dengan situasi tren pandemi COVID dengan varian baru ini, bagaimana proses untuk menyelenggarakan safari literasi di Universitas Pendidikan Ganesha? Ya, awalnya kan saya selalu menghubungi Pak Gong ya dan tim untuk melihat tren di kota-kota lain di Jawa yang sudah disinggahi. Lalu ada keyakinan bahwa dengan prokes yang bagus dan minta izin kepada Bapak Pembantu Dekan 2 kami dengan berkonsultasi sehingga kampus bisa selenggarakan program ini luring, tetapi seperti yang disayang oleh Pak Dekan jumlahnya sangat terbatas, hanya 40 orang. Jadi dengan demikian perlu saya tegaskan ini adalah kegiatan luring pertama kami sepanjang pandemi. Sepanjang pandemi? Sepanjang pandemi demi menyukseskan safari literasi 2002 dari Duta Baca. 2022 ya? Iya. Oh, jadi ini luring pertama ya? Luring pertama. Nah, apa yang Bapak rencanakan lalu goalnya apa, Pak? Tetap akan memberikan mahasiswa peluang untuk memerdekakan pemikirannya, khususnya dalam bidang literasi dan tulis menulis. Oke, selama pandemi ini apa yang kegiatan-kegiatan apa? Secara online misalnya? Semuanya online dan mereka menulis buku, salah satunya dalam proses terbit juga dilakukan secara online ya, secara daring. Pak Wayan kan instruktur nasional. Ya. Tahun 2018 ya. Bagaimana Bapak mentransfer hal itu kepada para mahasiswa?
Oke, seperti yang disampaikan oleh Pak Dekan tadi, saya melakukan itu dalam kapasitas sebagai dosen dengan melihat Tridharma perguruan tinggi. Penelitian-penelitian kami, pengabdian kepada masyarakat itu mengambil topik-topik literasi di masyarakat. Misalnya kemarin kita mengadakan pengabdian masyarakat bagaimana menjadikan ketua OSIS atau pengurus OSIS menjadi instruktur literasi di tingkat sekolah. Itu contohnya. Di samping itu, saya juga sudah diketahui oleh Pak Dekan, saya membuat komunitas gerakan literasi akar rumput yang memang berbasis di desa, dan itu bisa digunakan oleh mahasiswa, para dosen untuk melakukan kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Nah, Pak, apakah di fakultas ini ada kebijakan jika mahasiswa atau dosen yang melakukan kegiatan literasi secara konkret tadi, apakah ada semacam apresiasi atau? Pertama, kita memberi ruang yang seluas-luasnya untuk melakukan itu. Jadi kapanpun Pak Wayan minta izin ke saya untuk melaksanakan tugas-tugas pengembangan literasi, pasti saya izinkan gitu ya. Karena kan kami juga bekerjasama dengan Balai Bahasa Provinsi Bali ya, dan Pak Wayan banyak digunakan di situ dalam kaitan dengan pemasyarakatan gerakan literasi di Provinsi Bali dari kabupaten ke kabupaten ya. Jadi itu satu kebijakan. Nah, kebijakan lain berkenaan itu adalah kita memberi dukungan dana maupun pembinaan bagi pengembangan literasi di tingkat mahasiswa. Yang mereka tekuni selama ini kan membaca menulis dalam kaitan dengan mata kuliah gitu ya. Tapi kita juga menyediakan waktu, ruang, dan pembinaan pendampingan untuk menghasilkan karya-karya tulis di luar kebutuhan perkuliahan. Misalnya ini ada banyak lukisan di sini. Ya. Ini apresiasi, ini lukisan mahasiswa. Ya, ini karya mahasiswa. Ya. Terus saya udah melihat nih banyak lukisan. Apakah itu nanti apresiasinya dalam bentuk beasiswa atau? Mahasiswa berprestasi itu satu akan diberikan penghargaan berupa sertifikat. Yang kedua, mereka akan menjadikan prestasi mereka itu modal untuk ikut memperebutkan beasiswa. Jadi seperti itu. Dan untuk yang mengikuti lomba, lembaga mendukung dengan penyediaan dana yang diperlukan. Oke. Himbauan dari Bapak untuk mahasiswa di Singaraja, Bali, bahkan Indonesia di era pandemi ini, Pak, bagaimana Pak memanfaatkan media digital? Himbauan saja, Pak. Baik, ya. Satu, media digital harus dimanfaatkan seoptimal mungkin. Yang kedua, media digital harus digunakan dengan cerdas. Dan dalam hal itu, literasi teknologi informasi saya pikir sangat perlu dimasyarakatkan. Oke, Pak Wayan, persoalan tadi terakhir himbauan untuk berkarya terutama kalau Pak Wayan. Gimana Pak ke mahasiswa Undika sendiri, ke seluruh Bali bahkan Indonesia? Ya, sekarang kan platform-platform menulis itu sangat banyak. Dengan media digital, dengan hubungan yang tidak terbatas ke seluruh dunia. Jadi inilah kesempatan bagi mahasiswa untuk melihat peluang writer trainer ya, menjadi seorang yang memang bisa hidup dari menulis dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, tawaran-tawaran yang disediakan oleh teknologi, khususnya dalam bidang menulis. Ya, Pak, ada yang ingin disampaikan terakhir, barangkali ada yang masih ingin disampaikan? Baik, yang paling penting adalah ya, gerakan literasi ini harus kita dukung seoptimal mungkin karena peran besarnya untuk mencerdaskan masyarakat kita. Oke, salam literasi, Golago. Salam literasi. Melaporkan dari ruang Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, apa boleh? Ganesha Singaraja. Salam literasi. Salam literasi. Bunga.